Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami Hati Kristus, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Rabu 15 Oktober 2025. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama datang mencari wajah Tuhan. Kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Oleh sebab itu saya mengajak, mari kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Mazmur pasal 86 ayat 3. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1, 3, dan 4. 1 Korintus pasal 3 ayat 1, 3, dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? 1 Korintus pasal 3 ayat 1, 3, dan 4. Kedewasaan rohani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Salah satu ukuran dari kedewasaan rohani adalah kemampuan untuk menerima perbedaan di antara sesama saudara seiman di dalam Kristus. Orang yang belum dewasa akan lebih suka untuk memikirkan dirinya sendiri dan sukar untuk memahami orang lain. Oleh sebab itu sulit bagi dirinya untuk menerima perbedaan. Kedewasaan ini bukan hanya menyangkut kematangan jiwa, namun juga dalam hal kematangan rohani. Oleh sebab itu orang yang dewasa rohaninya akan mampu untuk saling menerima dan menghargai perbedaan di antara saudara seiman, dan tidak akan membiarkan perbedaan yang sepele mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua kekasih-kekasih Kristus, bahwasanya kedewasaan rohani berkaitan dengan kemampuan untuk menerima perbedaan. Hal tersebut nampak dari nasihat Rasul Paulus
kepada jemaat di Korintus, sebagaimana yang ia tulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 3. Di situ ia menyebut orang yang tidak dewasa rohaninya sebagai manusia yang duniawi. Ketidakdewasaan ini nampak di dalam perselisihan dan iri hati di dalam jemaat Korintus. Sebagai akibat, jemaat tidak hidup di dalam kesatuan. Sebagian berkata bahwa mereka adalah dari golongan Paulus, dan sebagian lagi berkata mereka adalah golongan Apolos. Sebagaimana perpecahan oleh karena ketidakmampuan untuk menerima perbedaan adalah bukti dari ketidakmatangan rohani, demikian pula kesanggupan untuk menerima perbedaan merupakan tanda dari kedewasaan rohani. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kita belajar bagaimana apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita juga sudah berada pada posisi dewasa rohani atau belum? Mari kita belajar dan kita belajar untuk bisa melihat bagaimana keadaan kita hari ini. Kalau kita sudah dewasa, tentu kita bisa menerima perbedaan dari orang lain. Biarlah setiap kita pelajari, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa Engkau menghendaki agar diri kami semakin hari semakin bertambah dewasa secara rohani. Kedewasaan yang dibuktikan melalui kesediaan kami untuk memahami orang lain dan menerima perbedaan di antara sesama. Engkau telah menjadi teladan dengan menerima diri kami apa adanya dan mengasihi diri kami yang tidak sempurna ini. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami agar sanggup mengikuti jejak-jejak kaki-Mu dan bertumbuh di dalam kedewasaan sampai orang dapat melihat wajah-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menerima dan menghargai saudara-saudara seiman kami yang berbeda dengan diri kami. Sehingga dengan demikian kami dapat membawa kesatuan di antara umat-Mu. Kembali kami berterima kasih kepadamu untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau mengisi hari ini sebagai waktu yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu kami memohon tuntunan-Mu bagi diri kami, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jagalah diri kami agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Lindungilah diri kami dengan kasih setia-Mu, dan luputkanlah kami dari semua yang jahat. Berikan kepada kami hikmat-Mu agar kami sanggup membuat keputusan-keputusan yang benar. Jadikanlah diri kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami, dan bawa kami terus hidup di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu, dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa juga memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan yang ada di Gang Kamundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Tuhan Yesus tolong setiap pribadi, bahwa hidup mereka terus untuk mengerti kehendak-Mu, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, hidup melakukan perintah-perintah-Mu dengan segenap hati. Biarlah mereka boleh bertumbuh semakin dewasa untuk memahami kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, jamah setiap mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur, dan yang sakit Tuhan sembuhkan mereka kembali. Terima kasih, bahkan bersyukur dan terima kasih untuk hari ini
Bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan berkati usia baru yang ada dalam kehidupan mereka, membawa mereka semakin taat, semakin setia, semakin mengasihi Engkau, ya Allah. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada umat-Mu yang berulang tahun hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada, spesial kepada para hamba-hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online pada pagi hari ini. Berdoa memberkati hambamu Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menolong Ibu Diana, bahwa Ibu Diana terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu, taat dan setia, dan semakin dewasa untuk memahami kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Diana De Vretes menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya sendiri, bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga kepada ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati tugas pekerjaan mereka masing-masing dalam keberhasilan, dan Tuhan juga memberkati kedua anak kekasih yang bersekolah dengan hikmat kepintaran-Mu, Yemima dan Reinhard, dan Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat kepada Gevariel. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu kepada Ibu Diana De Vretes dan keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan dan keluarganya. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan pagi hari ini, sepanjang hari ini, di dalam kasih-Mu ya Allah. Biarlah kekuatan-Mu menyertai Ibu Yuli, sehingga Ibu Yuli boleh terus berdiri dalam pertolongan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Ibu Yuli dengan kesehatan yang terbaik. Dan Ibu Yuli terus boleh menjadi berkat kepada banyak orang, kepada anak cucu spesial, dan juga kepada orang-orang yang ia kasihi. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang Kau berikan kepada Ibu Yuli dan keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati bahwa Ibu Susi terus juga berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, hidup menghormati anugerah Tuhan, hidup memahami kehendak Tuhan, sehingga dia boleh terus menjadi berkat dalam kebenaran. Dia boleh semakin dewasa dan hidup takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Engkau berikan kepada Ibu Susi hari ini dan sepanjang hari ini. Berkati suaminya Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu di dalam tempat tugas pekerjaan, dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Biarlah apa yang Engkau mau mereka kerjakan, dapat mereka kerjakan dengan segenap hati dalam kekuatan-Mu, dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati Ibu Susi dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike. Tuhan memberkati Ibu Yurike dan keluarga, memberkati suaminya Bapak Alfran Samsudin, juga memberkati ketiga anak kekasih Rianti, Rastigio, dan Mikaela. Tuhan berkati bahwa hidup mereka terus di dalam ketaatan, melakukan perintah-perintah-Mu. Apa yang Engkau kehendaki, mereka lakukan dengan segenap hati dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati pekerjaan daripada suaminya Bapak Arfan Samsudin. Di dalam tugas-tugas Tuhan lindungi pelihara. Terima kasih. Demikian juga usaha pekerjaan daripada Ibu Yurike. Tuhan juga memberkati dalam keberhasilan. Terima kasih. Hidup anak-anak dalam pekerjaan dan pendidikan, tangan Tuhan turut di dalamnya, sehingga apa yang mereka kerjakan semua baik adanya dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Ian Pulu yang berada di kota Manokwari.
Biarlah kasih sayang Tuhan juga terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Yan Pulung, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup boleh menjadi berkat bagi banyak orang, spesial kepada hidup rumah tangganya, bagi istrinya Ibu Leni Patandean, dan kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Yan Pulung dan keluarganya dalam semua tugas pekerjaan, usaha, bisnis, dan pendidikan anak-anak dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga memberkati hamba-Mu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Sentia Nur pagi hari ini dan sepanjang hari ini di dalam semua aktivitasnya. Apa yang ia kerjakan hari ini, Tuhan berkati usaha pekerjaan bisnisnya dalam keberhasilan. Tuhan buka tingkap langit dan berkat tercurah atasnya. Lindungi ia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan biarlah Ibu Sentia Nur boleh berdiri dalam kekuatan-Mu, menyatakan kebenaran kepada banyak orang, kepada keluarga besar segala, dan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas semua kebaikan yang Kau berikan kepada Ibu Sentia Nur Sagala di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa yang berada di kota Manokwari selaku gembala jemaat Victory Reremi Manokwari. Tuhan memberkati bahwa hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, melakukan kehendak-Mu, taat dan setia terus dalam kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Bapa, berkati pribadinya menjadi berkat kepada jemaat yang dipimpin, bahkan spesial dalam hidup rumah tangganya, memberkati istrinya Ibu Yuliana Hai, dan juga kepada anak cucu dan ketiga cucu kekasih Switinia, Aprilia, dan Anibona. Tuhan memberkati dalam semua pendidikan mereka, diberkati dalam keberhasilan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa. Tuhan beri dia kesehatan yang terbaik sehingga dia boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba percaya kesembuhan terjadi atas hamba-Mu Bapak Pendeta Kristom Kapisa oleh kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga yang telah memanggil ia ada di kota Manokwari. Dan biar segala sesuatu yang Tuhan rencanakan ia kerjakan dapat dikerjakan dengan baik dan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih. Tuhan ada bersama dengan Bapak Pendeta Tom dalam semua pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Orang-orang yang ia layani Tuhan, mereka boleh mengalami perubahan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Tom dengan kesehatan yang terbaik sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan yang ia tangani hari-hari ini, biar semuanya sesuai rencana Tuhan dan berhasil dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan yang Kau berikan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras dan semua aktivitasnya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada seluruh kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini di dalam keberhasilan. Terima kasih Bapa atas semua anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kita semua.
Dan saudara-saudara ingat pentingnya kedewasaan rohani. Saudara dan saya harus terus belajar dan belajar melihat perbedaan-perbedaan, dan kita selalu mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan, sehingga hidup kita sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.